Gadis ini menemukan ada 2 sepatu di depan rumahnya. Dia merasa ada yang salah. Ia membuka pintu. Melihat adiknya dengan tunangannya berbaring di tempat tidur bersama. Pria tercengang. Tapi adiknya tertawa. Hazuki sangat marah. Ia menamparkan adiknya, melempar bagasi adiknya, dan mengusirnya keluar. Tapi Hazuki salah menyalahkan adiknya. Beberapa hari yang lalu, Hazuki berusia 30 tahun akhirnya mendapat lamaran pernikahan dari pacarnya. Dia tidak sabar untuk berbagi kabar baik ini dengan saudara perempuannya. Secara lahiriah dia mengucapkan selamat kepada kakaknya. Tapi pada malam, saat kakaknya tertidur, dia menyelinap mencari informasi tentang tunangan kakaknya. Minta temannya untuk memeriksa latar belakangnya. Akibatnya, ia menemukan kehidupan pribadi pria itu cukup kacau. Dalam 3 tahun, dia berkencan dengan setidaknya 10 gadis. Ia memang buaya darat. Misaki paham kepribadian kakaknya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya secara langsung mungkin kakak perempuannya tidak akan mempercayainya. Jadi dia punya ide yang berani. Itulah mengajaknya keluar. Mengambil keuntungan dari skema kecantikan untuk merayunya. Kalau begitu biarkan kakaknya mencari tahu sendiri. Meskipun ia diusir. Tapi dia sengaja meninggalkan ponselnya di rumah. Tunggu sampai kakaknya menemukan rahasia di HP-nya. Ia menemukan foto calon suami berkencan dengan gadis lain. Baru sekarang dia mengerti niatnya. Hazuki bertemu calon suaminya. Ia tak ada bertanggung jawab. Salahkan semuanya pada Misaki. Hazuki juga tahu sifat jahat pria ini. Dia memutuskan pertunangan tanpa ragu-ragu. Masaki tidak punya tempat lain untuk pergi, dia menyeret barang bawaannya di jalan. Tiba-tiba hujan deras membuatnya basah kuyup. Hazuki mencari kemana-mana dengan payungnya. Dia akhirnya menemukan markas rahasia mereka ketika dia masih kecil. Lambat sekali, kedua saudara perempuan itu menyelesaikan kesalahpahaman dan perasaan seperti pertama kali. Misaki bertanya kakaknya, apakah ia menyesal? Hazuki mengatakan setelah memutuskan pertunangan dia sangat nyaman. Karena sebelumnya, saat pemeriksaan kesehatan, dia menemukan dia mengalami kesulitan hamil. Masa depan mungkin gak bisa lahir bayi. Misaki kembali dengan kakaknya. Rupanya, ia ada rahasia yang tak bisa terungkap. Di tengah malam, dia membuka buku harian itu. Dengan serius mencoret tugas membantunya putus. Selanjutnya, itulah mencari pacar baru untuk kakaknya. Misaki juga berusaha dalam kerja. Baik cantik maupun pintar. Pelanggan sangat menyukainya. Hari pertama ia bekerja. Sudah pelanggan memesan sampahnya mahal karena dia. Tapi orang berbakat akan membuat rekan kerja cemburu. Jadi pada besok, dia menemukan bahwa pakaiannya robek. Hak tinggi juga rusak. Misaki tahu bahwa rekannya mencoba memperingatkannya. Sayangnya, mereka udah meremehkannya. Misaki langsung mengganti pakaian dan sepatu hak tingginya. Transformasi terbalik itu cantik, murni dan polos. Pelanggan juga mau ia pelayan untuk mereka. Membuat pemiliknya tidak senang. Memang benar gadis kasar itu benar-benar menginjak-injak keunggulan kita. Bisakah kamu membantuku menghukumnya? Tolong buatkan dia jadi lelucon. Di pesta yang meriah, ia bertemu naksir yang ia pernah jatuh cinta. Waktu seakan berhenti. Baginya, rupanya hanya ada satu sama lain. Mereka menghabiskan malam yang indah bersama. Tak berapa lama, Misaki menemukan ia berhamil. Ia nggak terungkap dengan pria ini. Sebaliknya, dia benar-benar menghindari pria ini. Hari itu, Hazuki bertemu Soichiro lagi di balai kota. Dan dialah yang pernah disukai Hazuki. Hazuki dengan senang hati mengajaknya pulang ke rumah. Saat adiknya pulang kerja, ia tercengang. Tidak menyangka akan bertemu satu sama lain seperti ini. Dia malu-malu bersembunyi di toilet. Hazuki tidak tahu apapun dan masih bermimpi jatuh cinta padanya. Saat ia hendak meninggalkan, Misaki dipaksa keluar. Setengah jalan, Soichiro menanyakan keraguan dalam hatinya. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu berpisah tanpa kata?
Misaki menghindari tak mau menjawabnya. Rupanya ada sesuatu yang ia nggak bisa bilang. Saat Hazuki membersihkan rumah, menemukan catatan yang dilupakan pria itu di rumahnya. Dia ingin mengembalikannya. Tapi, dia pikir ini akan memberinya kesempatan untuk bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Jadi, besok ia menelepon Soichiro, mengundangnya makan siang pada akhir minggu. Ia pikir akan bisa bertemu pria lagi. Hazuki bersemangat. Tapi tak disangka, pelanggan yang datang untuk menikah adalah ibunya lagi. Ibu membawa pacarnya yang sudah mengenalnya kurang dari 2 bulan untuk mendaftarkan pernikahannya. Berita ini mengejutkan Hazuki. Sampai ia melihat formulir pendaftaran pernikahan, dia baru saja bereaksi. Dia menggunakan alasan bahwa mereka tidak membawa dokumen yang cukup, jadi dia menolak untuk membantu mereka mendaftarkan pernikahan mereka. Kalau gitu, kita akan kembali pada besok. Okelah. Sudah hampir waktunya istirahat makan siang, aku akan di sini menunggumu. Sebentar. Hazuki memanggil saudara perempuannya ke kedai makan untuk meyakinkan ibunya bersama. Tanpa diduga, adiknya tak mencegah. Sebaliknya, dia mengucapkan selamat kepada ibunya karena menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Hazuki merasa marah. Dia tidak ingin ikut campur dalam kehidupan ibunya. Tapi ia nggak mau ibunya tertipu. Pokoknya, ibu mencintai membabi buta. Dia sangat terluka karena laki-laki. Tapi dia disalahkan oleh ibunya untuk terlalu banyak berbicara. Misaki, apakah Anda benar-benar setuju? Bisakah Kakak bertanggung jawab? Bertanggung jawab untuk apa? Bertanggung jawab untuk apa? Ibu tidak selalu sesehat ini. Sampai Bu tua, dia akan merasa kesepian. Kalau saat itu, ibu mau tinggal bersamanya karena kesepian. Maukah kamu menjaga ibumu ketika kamu datang ke rumahku? Sebaliknya, jika Bu memiliki pasangan di masa depan, akan merasa lebih nyaman. Ya benar. Adik perempuan itu terlihat sewenang-wenang. Lebih bijaksana dari Hazuki. Hazuki akhirnya menyerah. Ia minta ibunya, yang pertama, harus secara resmi memperkenalkan pacar ibunya kepadanya. Biarkan mereka mempertimbangkan dan menikah nanti. Sampai akhir minggu, Hazuki dan Soichiro bertemu. Dia sangat bersemangat. Ia menatap Soichiro. Ia tidak tahu pemiliknya sedang mengawasinya. Setelah pulang, ia merasa tak cukup. Semua hal ini ditemukan oleh adiknya. Dia menyarankan kakaknya segera menyerah. Tapi kakak perempuan itu tidak mendengarkan sama sekali. Untuk membuat kakaknya menyerah, dia tiba-tiba teringat kedai makan yang biasa dikunjungi kakaknya. Mata pemilik kedai saat menatap sang kakak tidak biasa. Jadi dia mencari kesempatan untuk mendekati pemilik kedai. Untuk memahami, pemiliknya mengira Misaki menyukainya. Ia bilang ia sudah memiliki seseorang yang ia suka. Maaf, saya pikir Anda salah paham. Aku nggak suka kamu. Melalui pembicaraan, Misaki mengetahui bahwa pemiliknya adalah seorang pekerja keras. Apalagi, ia setia. Dia juga mengidentifikasi bahwa pemilik kedai yang mengatakan dia menyukainya adalah kakak perempuannya. Apakah kamu menyukai kakakku? Kenapa kamu tahu? Orang yang memasuki kedaimu kecuali kakak perempuanku juga tahu. Misaki bersorak untuk pemilik kedai. Jika menyukai kakak perempuannya, harus berani mengungkapkannya. Jika tidak, mungkin dia tidak akan tahu selama sisa hidupnya. Sampai malam, Misaki membuka buku harian. Catatan, mencari pacar baru untuk kakaknya. Misi selanjutnya. Itulah membuat kakaknya berhenti dari pekerjaannya. Kenapa sang adik yang aneh ini melakukan ini?